Sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Ini waktumu Tuhan. Haleluya. Yesus. Ikara papa papa pasi. Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Kami ingin mengalami kuasa-Mu. Kami ingin melihat kuasa-Mu nyata. Berhembuslah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami ingin merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan nyata buat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan satu kuasa apapun di tempat ini selain kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Kuasa yang datang menyucikan, datang menyembuhkan, datang memulihkan, datang membaharui setiap hati kami. Di dalam nama Yesus. Kuasa yang datang mengurapi kami. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada kami. Baharui kami Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami ingin mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin melihat nyata perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami tidak hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami mau mengalaminya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, buka hatimu. Di tempat ini, buka hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidup Anda. Biarkan Roh Kudus memulihkan engkau. Biarkan Tuhan Yesus membaptis engkau dengan Roh Kudus. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mau berbicara saat ini tentang baptisan Roh Kudus. Satu baptisan yang setiap anak Tuhan, setiap murid Tuhan harus menerimanya. Satu baptisan di mana saudara-saudara, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan akan diperlengkapi dengan kuasa, akan diberdayakan sehingga hidupmu penuh terobosan, hidupmu penuh kemenangan, saudara. Dengan baptisan Roh Kudus ini, saudara akan dimampukan untuk mengalahkan dosa. Saudara akan hidup lebih dari pemenang. Saudara bahkan dikuatkan oleh Tuhan untuk menaklukkan pergumulan hidup saudara. Setiap kita punya pergumulan hidup saudara masing-masing. Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, engkau dimampukan Tuhan jadi sabar, jadi setia, jadi tekun, dan mengalami karunia iman daripada Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus, engkau diberdayakan, engkau dipakai Tuhan untuk apa saudara? Menjadi saksi Tuhan, menjadi bukti kebesaran Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, supaya dunia melihat Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu nyata melalui kehidupan saudara. Saudara rindu hidup saudara menjadi saluran berkat Tuhan? Amin. Saluran kuasa Tuhan. Hari ini momentum yang tepat saudara. Dengarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama. Saya akan membacakan Injil terjemahan 1912 ya. Jadi kalau saudara mendengar kata-kata yang berbeda itu tidak apa-apa, tapi isinya sama ya. Ini Injil terjemahan 1912 tapi ejaannya sudah disempurnakan. Oke. Ketika tiba hari raya Pentakosta, mereka semua sedang berada bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit bunyi yang keras seperti bunyi angin menderu.
Seluruh rumah tempat mereka berkumpul diliputi bunyi itu. Lalu mereka melihat sesuatu yang rupanya seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka semua itu dikuasai Roh Allah, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka untuk dikatakan. Nah, saudara, ini yang dikenal dengan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi setelah dia bangkit, 40 hari menampakkan diri. Setelah dia terangkat ke surga, 10 hari kemudian disebut Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa saudara, supaya saudara benar-benar membuka hati saudara, supaya saudara menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Supaya apa saudara? Saudara diperlengkapi kuasa Tuhan untuk jadi saksi Tuhan Yesus. Saudara diperlengkapi kuasa Tuhan supaya saudara hidupmu terbukti. Hidupmu menjadi bukti nyata bahwa Yesus itu hidup dan berkuasa. Hidupmu menjadi bukti nyata, saksi sejarah bahwa Yesus itu hidup dan berkuasa. Yesus itu menjadi penyelamat dunia. Dan hidupmu menjadi bukti kuasa Tuhan. Engkau akan berkata, Tuhan menjamah saya mengalami kuasa Tuhan, saya disembuhkan, saya dipakai Tuhan, berdoa orang sakit sembuh. Engkau menjadi bukti saudara, menjadi saksi sejarah. Jadi saudara bukan cuma berkata-kata orang Tuhan baik. Kata orang Yesus itu penyembuh, kata orang Yesus itu menyediakan. Tapi saudara sendiri berkata, saya mengalami kuasa Tuhan yang menyediakan buat saya. Saya mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan buat saya. Oleh karena itu saudara, saudara rindu diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi? Amin. Katakan sama-sama kuasa. Sekali lagi katakan kuasa. Jadi saudara, pada hari Pentakosta itu Roh Kudus turun dicurahkan secara penuh. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa-bahasa dengan bahasa yang lain, bukan bahasa mereka. Ya, saudara dengar baik-baik. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Pemberian ini adalah kedaulatan Allah kepada orang-orang percaya yang haus akan baptisan Roh Kudus, yang meminta di dalam doa dengan iman. Baptisan Roh Kudus merupakan pintu masuk ke dalam berjenis-jenis pelayanan roh yang disebut karunia-karunia roh. Jadi saudara, itu merupakan kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada setiap anak-anaknya. Dan setiap anak-anaknya tidak harus sama, berbeda-beda karena Roh Kudus itu kaya saudara. Amin. Jadi maksud dari baptisan Roh Kudus ini supaya setiap anak Tuhan, setiap murid Tuhan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, supaya mereka membesarkan nama Tuhan, supaya hidup Anda membesarkan nama Tuhan, dan supaya hidup Anda dengan kuasa Roh Kudus yang ada padamu, engkau membangun tubuh Kristus, engkau menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Jadi sebentar kalau saudara menerima karunia itu ada banyak sekali. Ada karunia kesembuhan ilahi, karunia iman, karunia hikmat, karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat dan sebagainya saudara, mengusir setan. Itu bukan untuk kepentingan Anda. Itu bukan satu titik di mana menjadi indikasi bahwa Anda dewasa rohani. Tidak saudara. Karunia-karunia yang ada pada saudara bukan indikasi Anda dewasa rohani. Makanya Anda harus belajar memiliki karakter Kristus senantiasa. Jadi karunia yang ada padamu untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan orang lain. Namun saudara, kalau saudara mendapat tanda awal orang yang menerima baptisan Roh Kudus, yaitu saudara berbahasa lidah atau berbahasa-bahasa yang lain. Saudara, itu untuk ada dua saudara. Itu untuk Anda punya hubungan dengan Tuhan,
Anda bertumbuh dengan Tuhan, Anda punya bahasa rahasia dengan Tuhan. Ada doa-doa di mana Anda sudah tidak mampu berdoa dan Anda hanya Roh yang membantu saudara berdoa. Saudara sudah tidak terungkapkan keluh kesahmu atau beban-bebanmu dan Roh membantu Anda berdoa karena Anda sudah tidak sanggup berkata-kata. Itu berarti menumbuhkan imanmu. Tapi ada juga bahasa-bahasa Roh itu untuk membangun orang lain, iman orang lain. Seperti pada kisah ini saudara, orang-orang yang mendengar itu ada orang Kreta, orang Arab bahkan, ya, orang Mesopotamia, orang-orang lain yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Mereka dengar dengan bahasa mereka masing-masing. Kalau ada orang Tondano di sana, orang Minahasa, mungkin juga ada bahasa Minahasa waktu itu. Dan orang Minahasa dengar, siapa pakai bahasa Minahasa ini di Yerusalem? Tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Artinya begini, kebesaran Tuhan itu maksudnya apa sih? Maksudnya rencana Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah dinyatakan kepada semua orang. Yaitu apa saudara? Keselamatan dan penebusan hanya ada di dalam Yesus. Dan semua orang-orang ini dorang dengar saudara. Jadi hidup saudara, kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus, itu tujuannya saudara. Jadi bukan supaya saudara mendapat satu titik di mana, saya sudah dewasa rohani, saya sudah lebih tinggi dari saudara. Bukan saudara, tapi untuk tubuh Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saudara, penting sekali saudara untuk menerima baptisan Roh Kudus. Supaya apa saudara? Engkau dimampukan dalam hidup saudara. Pertama, saudara mampu menaklukkan dosa-dosa. Ingat, Anda sudah ditebus. Anda sudah lebih dari pemenang saudara. Tapi saudara, dalam hidup kita hari-hari kita bergumul on proses. Menaklukkan kebiasaan buruk kita, menaklukkan perkataan-perkataan kasar kita, menaklukkan apalagi saudara, hobi-hobi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya loh? Dengan apa saudara? Roh Kudus. Saya percaya kalau ada Roh Kudus di hati saudara, hatimu akan jadi tentram. Haleluya. Katakan tentram. Kalau ada Roh Kudus di hati saudara, saudara jadi lemah lembut. Katakan lemah lembut. Ya, kalau di keluarga kerajaan Allah ada orang tahu itu lemah lembut. Oke? Lemah lembut, sekali lagi dengar baik-baik, kuda liar yang sudah dijinakkan. Jadi kalau saudara ada Roh Kudus, Tuhan akan menjinakkan saudara. Amin. Oke, jadi penting sekali saudara ada kuasa Roh Kudus untuk saudara melayani saudara. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah dan memuridkan bangsa-bangsa. Dan Tuhan janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dengar baik-baik. Tuhan janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau pergi beritakan Injil kerajaan Allah dan memuridkan bangsa-bangsa, ini baru berlaku. Ini janji ini. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang bikin-bikin panas kursi gereja, ini tidak berlaku buat saudara. Amin. Karena ini tugas amanat agung baru berlaku saudara. Dan caranya gimana Yesus menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman? Dia mengirim Roh Kudusnya. Amin. Dia mengirim Roh Kudusnya. Untuk apa saudara? Memberdayakan kita. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah karunia roh yang Tuhan berikan sesuai kedaulatan Allah. Dan karunia ini dimaksudkan untuk memberdayakan setiap anak Tuhan. Saudara rindu diberdayakan oleh Tuhan? Amin. Kalau saudara, pelayanan kita bukan berurusan dengan manusia belaka. Dengar baik-baik. Pelayanan kita berurusan dengan hal-hal rohani. Makanya Paulus bilang, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Artinya saudara, waktu Anda datang melayani Tuhan, Anda sedang berhadapan dalam peperangan rohani. Yang musuh saudara bukan orang, tapi apa saudara? Roh di udara. Dan tanpa kuasa Roh Kudus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan, bukan kuat dan gagahku, tapi oleh Roh Kudus, oleh Roh-Mu Tuhan. Amin. Nah saudara dengar baik-baik. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu
dicurahkan saudara bersifat temporer. Bersifat apa? Temporer dan hanya kepada individu-individu tertentu. Kalau Roh Kudus mau dicurahkan ke Daud, ke Daud. Ke Simson, Simson. Ke Gideon, ke Gideon. Dan Roh Kudus pada waktu itu bisa pergi dari. Makanya Daud pernah bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Ya tak? Karena apa saudara? Kalau ada Roh Kudus, saudara, Simson itu jadi kuat sekali saudara. Ada Roh Kudus, Gideon yang penakut, pengecut, jadi pahlawan yang gagah berani. Kalau Anda ada Roh Kudus, Anda akan diubahkan Tuhan. Amin. Nah, dengar baik-baik. Kalau di perjanjian lama bersifat temporer, sementara, dan bersifat individu-individu tertentu. Tapi kalau di perjanjian baru, apa yang Yesus janjikan, itu buat semua orang. Katakan buat semua orang. Jadi baptisan Roh Kudus ini untuk siapakah baptisan Roh Kudus? Apakah hanya untuk yang bergelar pendeta? Atau yang kelar sekolah teologi? Atau kepada setiap umat Tuhan? Dengarkan baik-baik firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Oke. 38 sampai 39 firman Tuhan katakan. Jadi ini saudara, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah, dan apa saudara? 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi saudara bayangkan kalau baptis satu orang, 10 orang dan 3.000 orang mau baptis. Ya toh? Boleh totofore tuh kaki mau baptis. Ya itu banyak sekali. Tapi waktu itu dipenuhi Roh Kudus dan Petrus katakan seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Jadi siapa saja yang menerima janji baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus? Firman Tuhan bilang apa? Bagi orang yang masih jauh. Tahun berapa itu? Taruhlah tahun 33 atau tahun 35. Kok ini so tahun berapa? 2020. Hello. Orang ini masuk yang masih jauh, tapi masih berlaku ini janji. Amin. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapa yang dipanggil Tuhan? Anda yakin Anda dipanggil Tuhan? Bilang saya dipanggil Tuhan. Bilang saya dipanggil Tuhan. Dengan rasa bangga, saya dipanggil Tuhan. Yesus bilang apa saudara? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Beda saudara. Kalau republik, demokrasi, rakyat pilih presiden. Kalau dalam kerajaan, raja pilih warga. Jadi Yesus yang pilih saudara untuk masuk jadi warga kerajaan Allah. Bukan engkau yang pilih Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara, bagi siapakah janji itu? Bagi torang semua. Saudara mau menerimanya? Saudara, kalau saudara menerima janji itu, saudara akan diperlengkapi, menerima karunia Roh. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan mengalahkan dosa. Bahkan saudara sampai pada satu titik saudara tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya anak-anak Tuhan itu lebih dari pemenang. Mereka akan bertumbuh semakin hari dalam kehidupan mereka. Sampai di mana kehidupan mereka tidak berbuat dosa lagi. Mereka menaklukkan kemarahan mereka. Mereka menaklukkan kebencian mereka. Mereka menaklukkan kedagingan mereka. Dan mereka hidup di dalam roh. Karena mereka menyadari saya manusia roh. Saudara, kalau saudara belum penuh dengan Roh Kudus, saudara akan berkata,
Masih daging ini pendeta. Masih daging ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau engkau sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara menyadari bahwa saudara manusia roh, makhluk roh yang punya tubuh. Saudara berani berkata, jadilah sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudara berani berkata, saya sempurna. Saudara berani berkata, saya kasih. Amin. Halo, kalau saudara sadar saudara adalah kasih, Yesus adalah kasih. Amin. Bapa di surga adalah kasih. Kalau anak-anaknya adalah apa? Kasih juga. Kalau engkau adalah kasih, mampukah engkau membenci? Mampukah engkau mendendam? Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menaklukkan orang yang penuh kasih. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia. Artinya begini saudara, hukum kerajaan Allah yang paling tinggi itu adalah kasih saudara. Jadi kalau saudara hidup di hukum yang tertinggi ini, tidak ada hukum yang dapat yang mengalahkannya saudara, yang namanya hukum kasih. Makanya tidak ada satu hal apapun yang dapat menaklukkan saudara, termasuk pergumulan hidupmu, termasuk penderitaanmu, termasuk persoalan ekonomimu, masalah keluargamu, apapun itu. Kalau engkau adalah kasih, engkau akan menjadi orang yang penuh semangat setiap hari. Engkau akan menjadi orang yang penuh gairah setiap hari. Anda akan menjadi orang yang penuh sukacita. Anda akan menjadi orang yang penuh iman. Maka penting sekali saudara penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, untuk menerapkan dalam kehidupan Anda banyak sekali saudara. Bahkan saudara, waktu saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, engkau akan dibukakan pengertian daripada Tuhan. Dan hanya apa saudara? Roh Kudus yang memampukan. Bahkan ketika engkau mau berkata-kata, engkau mau memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, engkau tidak tahu mau memulai dari mana, engkau tidak tahu mau berkata-kata seperti apa, firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan membantu engkau untuk berkata-kata. Amin. Jadilah saksi Tuhan. Tidak ada waktu yang berkata, saya terlalu muda, saya tidak punya pengalaman, saya tidak sekolah, atau saya sudah terlalu tua dan bla bla bla. Tidak ada waktu. Sekarang ini saudara, ketika engkau menerima janji ini, firman Tuhan katakan, anak-anak bernubuat, orang dewasa, pemuda-pemuda, teruna-teruna mendapat mimpi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dipenuhi. Artinya semua saudara. Kalau perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, dalam waktu-waktu tertentu. Tapi di dalam janji Tuhan Yesus, penggenapannya di perjanjian baru, itu buat semua orang dalam waktu yang tidak terbatas. Itulah luar biasanya Roh Kudus. Dan biarkanlah Roh Kudus itu memenuhi saudara. Bagaimana caranya saudara? Firman Tuhan katakan, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi yang pertama bertobat saudara. Percaya Yesus. Apakah saudara menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dalam hidupmu? Amin. Dan yang kedua, kalau saudara sudah bertobat, saudara sudah terima Yesus seperti murid-murid Tuhan yang sudah 3 tahun lebih bersama Yesus. Yesus masih suruh mereka tunggu. So 3 tahun lebih dengan Yesus. Mari Yesus bilang tunggu dulu, jangan kemana-mana. Berdoa. Firman Tuhan katakan, mintalah kepada Bapa, maka Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepadamu. Amin. Mari kita ambil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ambil momen ini, kita mau berdoa. Nanti worship leader boleh bantu. Mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Saudara mau menerima daripada Tuhan? Cuma Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Orang cuma berdoa. Amin. Berdoa. Saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang rindu boleh lambaikan tangan. Yang mau lambaikan tangan. Kalau dia mau jangan iko-iko. Oke, berdoa, masing-masing berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama.
Amin. Haleluya. Glory Yesus. Hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka hati berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Buka hati. Haleluya. Di hadapan Tuhan berdoa. Amin. Surabaya Shikarabata Karabata. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan. Bapa di surga, ini anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah-rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Buka hatimu, buka hatimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Shikarabaya, shikarabaya, terima di dalam nama Yesus.